Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah bahwa dulu ketika belajar di sebuah lembaga pendidikan, saya tidak sebut nama lembaga pendidikannya, ada kiai sesuai yang Anda tanyakan, saya tidak sebut nama kiainya, sebagaimana iya, tapi tidak saya sebut, ini online ya, tidak saya sebut. Jadi ini live, ini online, tidak saya sebut. Atas pertanyaan Anda bahwa Mbah Kiai Fulan, nah tidak saya sebut, saya edit di sini, itu disebutkan ketika Anda ada di lembaga pendidikan tersebut, bahwasanya Mbah Kiai sholat Jumatnya ada di Mekah, sehingga tidak ikut sholat Jumat. Nah, ini benar atau tidak? Baik, Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada jenengan, bahwa hal semacam ini termasuk bentuk pembodohan. Jadi hal semacam ini termasuk bentuk pembodohan. Karena bagaimana mungkin seorang kiai mengaku sudah sholat Jumat di Mekah, sementara jarak antara Indonesia dan Mekah itu terpaut 4 jam, sekurang-kurangnya 4 jam. Jadi kita sudah sholat Jumat, di Mekah belum sholat Jumat. Nah, di Mekah belum sholat Jumat. Maka secara ilmiah ini terbantahkan. Maka ketika ada cerita tentang kewalian yang memiliki kesaktian, itu tidak serta-merta kemudian kita terima. Kenapa? Karena kadang cerita yang semacam itu sesuatu yang sifatnya kalau era saat ini istilahnya hoax, atau orang awam menyebutnya hoax. Itu tidak bisa diterima secara ilmiah. Bagaimana mungkin sholat Jumatnya antara Indonesia dengan Timur Tengah, khususnya Mekah, sebagaimana yang Bapak sebutkan, itu terpaut waktu. Bahkan kita sudah sholat asar di Mekah, belum sholat Jumat, lalu bisa mengatakan sudah sholat Jumat di Mekah. Ini satu hal yang ganjil, satu hal yang aneh. Maka kepada kiai yang semacam itu sebaiknya kita untuk tidak menelan mentah-mentah atas apa yang diucapkan dan atas pengakuannya, karena hal yang semacam itu menimbulkan keyakinan yang sifatnya takhayul, yang sifatnya khurafat. Dan kita memahami di Persyarikatan Muhammadiyah itu tidak meyakini adanya takhayul dan juga khurafat atau cerita-cerita mistis yang semacam itu. Baik Bapak Ibu, kalau kemudian ada orang yang percaya semacam itu, tugas kita hanya menyampaikan saja. Tugas kita bukan memberi hidayah. Nabi kita SAW pun disebutkan di dalam Al-Quran, innama alaikal balak, tugasmu hanya menyampaikan. Kalau sudah kita sampaikan bahwa cerita itu hoax, cerita itu tidak benar, tidak sejalan dengan nalar ilmiah, maka kalau diterima alhamdulillah, kalau ditolak tugas kita sudah selesai. Dan jika itu benar terjadi, ada orang yang kemudian menghilang saat hari Jumat, tidak ada, lalu mengaku berada di Mekah atau Timur Tengah, maka itu juga tidak serta-merta membenarkan pengakuan kewaliannya, tidak serta-merta membenarkan pengakuan kewaliannya. Andaikan benar seperti itu, untuk naik haji sangat mudah, tidak perlu ngantri kuota, tidak perlu bayar, ora butuh tiket pesawat. Baik Bapak Ibu, dan itu tidak mungkin. Nabi SAW saja hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian saat dari Madinah ke Mekah,
Padahal beliau adalah asyraful anbiya wal mursalin, rasul yang paling mulia, nabi yang paling mulia. Tetapi perjalanan saat itu membutuhkan waktu yang lama, berjalan kaki. Andai pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan itu cukup kemudian mengatakan saya sudah sampai di Mekah begitu, maka itu bisa kita terima. Kenapa? Dia adalah seorang nabi. Dia seorang nabi. Tetapi jika yang mengatakan bukan seorang nabi dan waktunya terpaut 4 jam, maka pengakuannya tidak bisa kita terima. Karena setiap perkataan itu bisa kita terima dan bisa kita tolak kecuali perkataan nabi. Kullu qaulin yu'khad wa yutrak illal maksuma sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkataan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali perkataan Rasulullah. Wajib kita terima. Ketika beliau menyebutkan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bisa kita terima. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk Mi'raj, kita terima. Kenapa? Beliau adalah nabi, beliau punya mukjizat. Tetapi untuk kasus sholat Jumat tadi, itu jelas tidak bisa kita terima. Dan tidak ada yang bisa membenarkan cerita yang semacam itu kecuali orang-orang yang menjadi pengikut fanatik, yang tidak yang tidak memfilter informasi yang masuk kepada dirinya. Artinya kalau sesuatu itu menyangkut perkara-perkara yang semacam itu, hendaknya kita filter, disaring dulu, ini benar atau tidak. Wallahu alam bishawab. Baik, begitu Pak Anggi. Jadi kesimpulannya apa? Hoax, tidak benar. Dan itu termasuk cerita pembodohan. Mohon maaf, saya tidak sebut lembaga pendidikannya, saya tidak sebut nama kiainya. Ngoten nggih? Wallahu alam bishawab.